Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Rafena Karisa dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran kelas A. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Roni Faslah, SPD MM, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi perkantoran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja PowerPoint saya, yaitu tentang teknologi perkantoran 4.0. Ya, sebelum kita mengetahui apa itu teknologi perkantoran, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu revolusi 4.0. Ya, revolusi industri 4.0 adalah tren utama di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Jerman merupakan negara pencetus adanya industri 4.0 yang ditandai dengan strategi teknologi canggih, pemerintahan yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Pada revolusi industri ini, tenaga manufaktur sudah menjadi tren otomatisasi dan pertukaran data meliputi sistem cyberfisik, kognitif computing, dan lain-lain. Selanjutnya, era revolusi industri 4.0 adalah kedudukan manusia yang akan digantikan oleh teknologi atas mesin atau mesin. Apabila manusia tidak mampu menguasai teknologi tersebut, kondisi ini menuntut logika berpikir manusia harus lebih tinggi daripada teknologi tersebut. Dengan demikian, tingkat efektivitas dan efisiensi waktu bisa meningkat, di mana waktu merupakan hal vital dalam dunia industri. Di samping perindustrian, manfaat teknologi juga bisa dirasakan oleh semua orang. Saat ini akses informasi sangat mudah dan bisa dilakukan kapan dan di mana saja dengan adanya jaringan internet. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pengertian teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran tentu saja sudah tak asing kita mendengarnya. Teknologi perkantoran merupakan suatu alat yang diciptakan untuk mempermudah dalam pekerjaan perkantoran. Namun, di perkantoran juga masih ada menggunakan tenaga kerja manual, yaitu dengan menggunakan tenaga kerja manusia. Teknologi perkantoran berfungsi sebagai mengolah, memperbanyak, mencatat, mengirim, serta menyimpan bahan-bahan dengan efisien. Dalam hal ini tentu saja kita harus mengetahui bagaimana cara kerja, ciri-cirinya, dan cara memelihara mesin tersebut. Lalu selanjutnya ada tujuan teknologi perkantoran. Yang pertama, penggunaan dengan lebih efisien semua sumber daya yang ada, yakni uang, tenaga kerja, material, waktu, mesin-mesin, dan alat kerja. Lalu yang kedua, mampu memberikan data yang akurat sehingga dapat mempermudah manajemen dalam membuat keputusan bisnis yang tepat. Yang ketiga, memberikan kemampuan kepada manajemen untuk dapat memecahkan masalah perkantoran dengan lebih baik. Lalu selanjutnya, pemanfaatan teknologi di era revolusi 4.0. Revolusi industri 4.0 yang tengah dirasakan dan diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup populasi dan tatanan kehidupan di seluruh dunia, dan diprediksi akan membuat perubahan sosial dan pergeseran dari segi bisnis. Produktivitas dan efisiensi merupakan afeksi
jangka panjang yang akan dirasakan dalam revolusi industri digital ini. Maka dari itu, perusahaan harus bisa memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat ini untuk dapat meraih tingkat efektivitas suatu produksi dan konsumsi yang lebih tinggi, dan juga mengembangkan pasar-pasar baru. Lalu selanjutnya, revolusi industri 4.0 yang memiliki ciri perpaduan teknologi yang tidak menggambarkan kejelasan batasan antara biologis, digital, dan fisik, yang ditandai hadirnya beberapa terobosan teknologi baru di berbagai bidang. Di antaranya adalah kecerdasan buatan, robotika, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Pemanfaatan dan pengelolaan data yang masif merupakan faktor penting atau faktor utama yang melandasi terobosan-terobosan tersebut. Kini data lebih berevolusi menjadi senjata dalam memenangi persaingan dalam berbagai bidang, bukan hanya sebagai faktor pelengkap saja. Lalu selanjutnya, teknologi yang dibutuhkan di industri 4.0 dalam mendukung kegiatan di sebuah kantor. Yang pertama ada Internet of Things, di mana penguasaan internet sebagai networking memang menjadi kata kunci utama di industri 4.0. Internet of Things merupakan konsep di mana suatu alat fisik atau mesin yang terkoneksi dengan jaringan internet sehingga mampu mentransfer data tanpa memerlukan bantuan manusia, dan juga mentransfernya itu secara singkat, tidak membuang-buang waktu. Lalu selanjutnya, Big Data. Big Data merupakan istilah untuk mendeskripsikan volume informasi yang besar, baik yang terstruktur maupun informasi tidak terstruktur. Data atau informasi tersebut bisa disusun, diolah, dianalisa, dan disimpan. Big Data sudah dimanfaatkan dalam berbagai jenis bisnis, serta mampu membantu dalam menentukan arah dalam bisnis. Lalu selanjutnya, argumen reality. Argumen reality atau disebut AR merupakan teknologi yang mengkolaborasi benda maya baik 2 atau 3 dimensi dalam sebuah lingkup nyata. Tiga dimensi itu kemudian memproyeksikannya dalam waktu nyata. Dan selanjutnya, cyber security. Cyber security adalah aktivitas meningkatkan keamanan informasi untuk mencegah adanya cyber-attack. Cyber-attack merupakan aktivitas disengaja yang menargetkan sistem informasi untuk merusak, mengubah, atau mencuri ketersediaan informasi, integritas, dan kerahasiaan atau confidentiality di sebuah perusahaan. Jadi dengan adanya cyber security ini, semua informasi yang ada di perusahaan dapat aman. Tidak ada hacker yang bisa menerobosnya atau mencurinya. Dan selanjutnya, artificial intelligence. Artificial intelligence merupakan teknologi komputer yang memungkinkan mesin yang memiliki kecerdasan mirip manusia, mulai dari melaksanakan tugas serta mengambil keputusan dengan tepat tanpa bantuan manusia. Artificial intelligence
mampu mempelajari dan menganalisis data secara berkesinambungan. Kemampuan memprediksinya akan semakin baik apabila data yang diterima semakin banyak. Dan selanjutnya adalah pengaruh teknologi dalam dunia teknologi perkantoran. Ya, di sini ada dampak positif dari teknologi perkantoran. Yang pertama, meningkatkan mutu dalam dunia pekerjaan. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi, mutu dari sumber daya manusia itu dapat berkembang karena ada teknologi tersebut. Lalu dapat memperingan tenaga kerja manusia. Ya, jadi adanya teknologi ini karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan dengan menggunakan teknologi dapat meringankan pekerjaannya sehingga pekerjaannya dapat lebih cepat selesai. Dan selanjutnya, meningkatkan penghasilan pekerjaan. Dengan adanya teknologi, pekerjaan menjadi lebih cepat diselesaikan, maka penghasilan kita itu akan bisa bertambah karena efektivitas pekerjaan kita dibantu oleh teknologi yang ada. Dan selanjutnya, mempercepat dalam penyelesaian pekerjaan. Nah ya, jadi dengan adanya teknologi pada saat ini yang modern dapat menyelesaikan pekerjaan itu menjadi lebih cepat. Dan yang kelima, mempertinggi hasil yang akan didapat dalam dunia perkantoran. Jadi target yang dapat dicapai oleh perusahaan dapat melampaui batas karena dengan adanya teknologi semua pekerjaan dapat berjalan dengan cepat. Dan selanjutnya, mempertinggi jumlah yang akan didapatkan dalam dunia pekerjaan. Dan selanjutnya yang ketujuh, meningkatkannya kualitas produk yang dihasilkan. Dan ada teknologi pasti semua mulai dari packaging, kualitas dari makanan atau produk itu dapat terjaga karena ada teknologi. Dan selanjutnya adalah dampak negatif dari teknologi perkantoran. Di samping ada dampak positif, teknologi perkantoran juga menimbulkan dampak negatif. Yang pertama, bertambahnya jumlah pengangguran karena adanya mesin sebagai pengganti tenaga kerja manusia. Jadi banyak di sebuah perusahaan sekarang ini mem-PHK karyawannya karena teknologi yang digunakan oleh perusahaan tersebut sudah canggih, bahkan kemampuannya melebihi dari kemampuan manusia. Lalu yang dampak negatif yang kedua yaitu menimbulkan suara yang berisik dan akan mengganggu konsentrasi para pekerja lain. Ya, dampaknya itu seperti mesin fotokopi. Mesin fotokopi atau mesin scanner itu kalau digunakan pasti mengeluarkan suara dan itu akan membuat kericuhan atau kebisingan dalam sebuah ruangan kantor. Dan dampak negatif yang ketiga yaitu penggunaan mesin yang berlebihan dapat membuat tagihan yang besar. Seperti misalnya saat menggunakan komputer, teknologi komputer pasti itu menggunakan daya tarikan listrik yang sangat tinggi dan itu membuat pengeluaran perusahaan menjadi lebih besar karena harus membayar tagihan atau beban listrik. Selanjutnya, pemeliharaan mesin yang kurang baik dapat menimbulkan pemborosan. Jika seorang karyawan tidak memiliki kemampuan yang lebih untuk mengelola teknologi tersebut, maka teknologi tersebut akan mengalami kerusakan dan perusahaan harus mengeluarkan uang untuk membenarkan atau membetulkan teknologi tersebut yang rusak. Lalu selanjutnya yang kelima,
Dampak negatif yang kelima yaitu menimbulkan rasa ketergantungan kepada mesin-mesin kantor. Ya, jadi teknologi kantor itu tidak dapat digunakan jika tidak ada manusianya itu. Nah, dengan adanya teknologi ini manusia atau karyawan itu menimbulkan rasa kemalasan karena dia merasa sudah ada teknologi yang lebih canggih dan dia lebih semena-mena. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya bahwa kompetensi yang diperlukan oleh sumber daya manusia perkantoran untuk menghadapi revolusi industri 4.0 adalah kompetensi penguasaan teknologi informasi dan komunikasi serta kompetensi berpikir logis dan daya analisis. Dan selanjutnya, individu yang bertalenta harus didukung dengan mindset, kompetensies, dan behavior dalam konteks digital. Dalam digital mindset, individu yang bertalenta digital harus mampu keluar dari zona nyaman untuk dapat mengembangkan skill, baik meta skill, soft skill, maupun hard skill. Digital mindset dan digital kompetensi harus diimbangkan dengan digital behavior agar individu bertalenta dapat memproses menjadi lebih baik. Di era digital saat ini, staf administrasi perkantoran harus pandai melihat peluang kerja, mau terus mengasah skill dan harus mau belajar memahami prospek kerja dengan menggunakan teknologi yang canggih tersebut. Di mana saat ini kebutuhan dan ketersediaan peluang kerja menjadi tantangan untuk berbisnis yang merupakan salah satu solusi dalam memenuhi ketersediaan peluang kerja. Jadi staf administrasi harus memiliki skill yang bagus dan kompetensi supaya mereka mendapatkan peluang kerja yang besar karena dia memiliki kompetensi dalam mengaplikasikan teknologi yang canggih saat ini. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau materi yang kurang lengkap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.